naik bemo ke Pasar Ben Hill, pulang-pulang ngeborong takjil. Nah, buat yang cari inspirasi soal kue kering, yuk siap-siap nonton dulu sekarang. Selamat pagi pemirsa DS. Sambil menunggu waktu berbuka, hari ini Dulu Sekarang akan mengajak Anda untuk berburu kuliner khas Ramadan nih. Kegiatan berburu takjil emang jadi salah satu kegiatan paling dinanti ya selama bulan Ramadan. Nah, buat warga Jakarta, Pasar Takjil Ben Hill alias Bendungan Hilir yang ada di kawasan Jakarta Pusat menjadi lokasi jajanan berbuka puasa favorit. Biar nggak kena macet, ke Pasar Ben Hill-nya naik angkutan umum aja ya. Bukan naik ojek atau angkot, tapi naik becak motor alias bemo. Zaman boleh semakin modern, tapi bemo yang sudah dioperasikan sejak 1962 ini masih tetap eksis hingga sekarang. Saya mau beli takjil, Pak. Iya, ada di Pasar Ben Hill. Ya, walaupun sekarang hanya melayani penumpang dengan rute yang pendek ya. Bang, ini yang biasanya jualan takjil di sini kan? Iya. Kok nggak ada sih? Udah pindah, Mbak. Oh, udah pindah. Iya. Kemana? Belakang. Wah, ternyata pasar takjil yang biasanya ada di bahu jalan ini sudah berpindah pemirsa DS. Pantes aja ya, jalanannya nggak macet kayak Ramadan tahun lalu. Yap, saking terkenalnya pasar takjil yang sudah ada sejak tahun 2007 ini, pemerintah menyediakan area khusus untuk para pedagang agar tidak lagi berjualan di pinggir jalan dan menyebabkan kemacetan panjang. Ya, ratusan penjual takjil di Pasar Ben Hill disatukan di lahan kosong di pusat Ben Hill. Selain lebih tertib, relokasi ini juga membuat pembeli bisa memarkirkan kendaraannya dengan lebih leluasa. Gak usah ribet cari parkiran lagi. Udah gitu, bisa belanja takjil sepuasnya sejak pukul 11 siang. Menu yang dijual pun masih sama dari dulu hingga sekarang. Ada beraneka ragam minuman, lalu panganan berat seperti nasi dan lauk pauk. Takjil seperti kolak, bubur sumsum, dan biji salak, hingga makanan ringan berupa jajanan pasar serta gorengan. Lain di Jakarta, lain juga di Kota Semarang. Kalau di sini ada tradisi berburu takjil untuk berbuka. Nah, di Kota Semarang ada tradisi dukderan yang punya kuliner khasnya. Ini dia informasinya. Di Kota Semarang, biasanya kedatangan bulan suci Ramadan disambut dengan tradisi unik yaitu dukderan. Yap, acara dukderan ini berisi karnaval yang dimeriahkan oleh drum band, pawai pakaian adat berbagai daerah, serta berbagai kesenian yang ada di kota berjulukan Belanda kecil di tanah Jawa ini. Nah, dalam tradisi dukderan ini, ada kebiasaan unik yang masih dilakukan dari dulu sampai sekarang, yaitu berbagi roti ganjel rel. Bukan ganjel rel beneran loh, kue ini adalah kuliner khas Semarang yang selalu menjadi rebutan masyarakat saat perayaan dukderan. Ribuan warga rela berdesakan untuk mendapatkan ganjel rel ini. Soalnya memakan kue ganjel rel dipercaya mampu memperkuat diri ketika menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, kue ganjel rel ini merupakan salah satu roti peninggalan Belanda di kota Semarang loh. Sebenarnya nama aslinya adalah gambang, tapi masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel rel karena mirip seperti ganjelan rel. Konon dulu roti ganjel rel ini diciptakan karena terinspirasi dari kue orang Belanda bernama onbikoek, yaitu kek rempah dari gandum yang nikmat dan bertekstur lembut. Namun karena keterbatasan biaya dan bahan, alhasil roti ganjel rel pun dibuat seadanya, berbentuk padat dan bertekstur kasar,
bahkan sulit untuk digigit. Tapi lama-kelamaan resep roti ganjil rel pun disesuaikan ya agar bisa lebih mudah untuk dinikmati. Seperti roti ganjil rel bikinan Ibu Aunil ini. Dari tadi Ibu. sudah siap ini saya dengan resep-resepnya. Nah, J. roti ganjil rel yang mau kita bikin ini J. itu masih sama dengan resep yang zaman dulu. 80% masih sama Mbak, karena untuk bahan bakunya adalah bumbu ganjril, bumbu rempah ini, kemudian gula palem yang mana dari dulu kan kita pakainya gula Jawa, karena gula Jawa sudah tidak sebagus dulu lagi kualitasnya, jadi sekarang saya menggunakan gula palem. Ternyata untuk membuat kue ganjil rel cukup mudah pemirsa. Tinggal siapkan bahan-bahannya, yaitu telur, air, minyak, dan bumbu rempah. Nah, modifikasi ganjil rel terdapat dari tepungnya. Dulu kue on bikuknya Belanda yang asli terbuat dari tepung gandum. Sedangkan masyarakat saat itu menggunakan tepung gaple yang membuat tekstur kue ganjil rel menjadi sangat keras. Kalau sekarang digunakan tepung terigu. Demikian juga dengan gulanya. Dulu menggunakan gula Jawa, namun sekarang untuk mendapatkan kualitas rasa terbaik digunakanlah gula palem. Campurkan telur bersama dengan air dan gula palem. Aduk hingga merata menggunakan mixer. Setelah itu, masukkan tepung terigu, bumbu rempah, dan minyaknya ya. Nah, setelah adonan tercampur, masukkan ke dalam loyang. Oke sip, sekarang taburi dengan wijen. Lalu panggang adonan dalam oven hingga kurang lebih 1 jam. Dan, tada! Inilah roti ganjil rel khas Semarang. Karena roti asli ganjil rel sudah mulai susah ditemui, bahkan di kota asalnya sendiri, maka Ibu Aunil pun berinisiatif membagikan resepnya dalam bentuk kemasan seperti ini. Yap, semua bahan sudah dicampur dan diolah dalam bentuk bubuk, sehingga sekarang siapapun bisa membuat ganjil rel dengan cara yang lebih praktis ya. Nah, pemirsa DS, kira-kira apa lagi ya yang jadi cemilan khas di bulan Ramadan saat berkumpul bersama keluarga atau kerabat tercinta? Biasanya sih di rumah menyokap selalu bikin ya, kayak nastar, kastengel, mungkin kue salju, mungkin kayak cheese stick gitu-gitu deh, banyak. Kue-kue kering pasti ada, kastengelnya tuh pasti nastar, itu kan udah ciri khas banget ya kalau hari raya gitu, nggak boleh kosong kalau ciri khasnya. Seperti biasalah kastengel, kemudian nastar, putri salju. Iya, selain berburu takjil, biasanya ibu-ibu di rumah juga sudah mulai sibuk nih mempersiapkan aneka macam kue kering untuk menyambut lebaran. Kue kering emang gak pernah absen ya dalam tradisi berlebaran di Indonesia. Kue kering atau cookie sebenarnya berasal dari bahasa Belanda koekje yang artinya kue kecil. Dulu orang Belanda memakan kue kering sebagai pendamping minum teh saat bercengkrama dengan kerabatnya. Jadi kue kering yang biasa turut hadir dalam tradisi bersilaturahmi saat lebaran merupakan warisan kebudayaan Belanda pemirsa DS. Nah, sekarang kue kering pun berinovasi. Gak melulu berbentuk polos, kue kering pun disajikan dengan berbagai macam karakter yang menggemaskan seperti ini nih. Wah, pas banget ya untuk memeriahkan suasana lebaran nanti. Gak cuma kue kering, tapi kue-kue cantik ini juga siap menyemarakan hari raya.
Hayo pemirsa, ada yang tahu ini apa? Nah, ini bukan es krim, tapi ini adalah cone cakes, yaitu inovasi terbaru dari cupcakes. Ngomong-ngomong, bisa kepikiran gimana naruh cupcake di atas cone kayak gini? Jadi sebenarnya berawal dari aku sama Cynthia tuh memang suka explore dessert-dessert lucu. Kalau dulu itu kan hitsnya adalah cupcake, kue di dalam cup. Nah kalau sekarang kita mau mencari sebenarnya bentuk baru apa sih yang lucu. Makanya sekarang kita coba ciptakan bentuk baru namanya cone cake. Makanya ada cone-nya supaya inline dengan namanya itu cone cake. Ini susah nggak sih bikinnya? Enggak kok, lumayan gampang. Oh, berarti bisa ajarin aku dong? Iya, boleh. Oke. Untuk membuat cone cakes, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Ada telur, air, minyak, dan juga tepung yang sudah dicampur dengan rasa, coklat, vanila, dan red velvet. Ini ada 3 rasa nih, apa aja? Ini red velvet, coklat, sama vanilla. Oke, kita mau bikin yang mana? Red velvet aja kali ya hari ini ya. Oke. Oke sip, pertama kita masukkan tepung bercampur red velvet ke dalam wadah. Lalu masukkan telur, minyak, dan terakhir adalah air. Campur dan ratakan menggunakan blender sampai adonan lembut dan teksturnya lebih mencair. Kalau sudah, baru deh masukkan ke dalam cetakan seperti ini. Yap, satu persatu dengan ukuran yang sama rata ya. Oke, sekarang panggang di dalam oven dan tunggu sampai kurang lebih 20 menit. Sudah matang tuh. Yuk kita keluarkan kuenya. Oke deh, giliran penyatuan cone cakes-nya nih. Siapkan cone-nya dulu ya. Yap, lalu celupkan ke dalam coklat yang sudah dilumerkan ini. Ingat, bagian atasnya saja ya. Sip. Sekarang tempelkan kuenya pada bagian atas cone yang sudah dilumuri dengan coklat. Oke, kalau udah ditempel adonannya sama cone-nya, nanti bakal dimasukin di kulkas supaya lebih merekat. Tapi kita udah punya yang udah jadi ya? Udah. Oke, langsung aja kita tukar. Nah, terakhir bagian finishingnya nih, yaitu menghias cone cake-nya. Caranya mudah banget kok. Lumuri coklat yang sudah dicairkan di atas cone cake-nya. Untuk warna bebas kok, mau merah muda, orange, atau lainnya. Ratakan, jangan sampai ada yang menggumpal ya. Oke, kalau sudah, tinggal beri tambahan hiasannya. Ada coklat tabur warna-warni atau yang berbentuk bintang kecil kayak gini. Nah, mulai kelihatan cantik kan? Ini dia cone cakes-nya sudah jadi. Terima kasih lo sudah mengajari saya ya. Jadi ini boleh ya dibawa pulang? Boleh. Terima kasih. Gak hanya cone cakes, kue berbentuk es krim dan permen ini juga cocok banget menjadi bingkisan cantik di hari raya ya. Pemirsa, setelah ini masih ada informasi kuliner seru lainnya. Tetap di Dulu Sekarang ya.